Hey, what's up my brothers and sisters? Nama saya Brandon Lim dan selamat datang kembali di channel saya. Jadi hari ini kita ada video yang sudah long requested ya, yang sudah cukup lama di request, yaitu bagaimana cara saya bisa belajar ya dari zaman saya sekolah, SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah dan lulus dengan cum laude ya. Oke, jadi ini adalah 6 tips yang akan saya share, jadi kita langsung aja masuk kepada tipsnya. Oke, mungkin sebelum kita mulai, ada satu pertanyaan juga yang akan saya tanya kepada kalian. Apakah kalian sudah tahu cara terbaik untuk kalian belajar? Karena setiap dari kita beda-beda ya. Ada orang yang belajar lewat penglihatan, dari pendengaran, dengan cara praktek, mencatat. Dipastikan bahwa kamu sudah tahu kamu baiknya di mana, jadi pakai itu sebagai landasan utama kalian, jadi sebagai fondasi dasar kalian untuk belajar. Sekarang kita akan masuk kepada tip nomor 1, yaitu adalah memiliki buku wajib. Beli atau miliki buku wajib yang kalian diharuskan oleh dosen atau guru kalian ya. Pokoknya kalian harus punya buku itu. Jangan takut dibully, jangan takut diejek sama teman-teman kalian karena kalian bisa dan mau membeli buku dan mereka tidak. Dan mungkin buku wajib yang kamu beli juga adalah buku yang tebal ya, yang isi 200, 300, 400 halaman ya. Kayaknya mustahil banget dalam hanya waktu 1 semester itu semua dibaca. Jadi kalian semua harus tahu bahwa saya tidak pernah membaca buku wajib saya dari awal sampai akhir. Semuanya saya cover, enggak. Jadi yang penting adalah bahwa kamu bisa membaca semua materi yang ada di dalam mata kuliah tersebut dan yang ada juga di dalam buku wajib tersebut ya. Jadi kamu baca aja yang kamu benar-benar butuh baca untuk bisa kamu gunakan, kamu pelajari untuk bisa melewati mata kuliah tersebut. Caranya mudah sekali, kalian tinggal cari tahu kata kunci yang ada di buku wajib tersebut ya. Relate itu, hubungkan itu juga dengan mata kuliah yang sedang kamu pelajari. Nanti pada akhir semester waktu kalian sebelum mulai untuk buat skripsi atau penelitian akhir, buku-buku ini akan sangat-sangat bermanfaat dan sangat berguna untuk kamu sebagai referensi. Jadi jangan takut rugi untuk bisa membeli buku-buku tersebut ya. Jadi kayak harganya 200.000, 300.000 atau mungkin ya sekitar 100 ribuan juga kadang buku ya. Dan kayaknya saya cuma pakai selama 12 minggu ya. Kayaknya sudah, itu kok kayaknya bumbung uang. Ya enggak sih, menurut saya tidak ada ruginya untuk bisa membeli buku ya. Atau mungkin juga kalian bisa patungan juga bersama dengan teman-teman kalian. Kalian bisa janjian juga, seperti satu buku bisa share bertiga atau berempat, berlima, ya terserah kalian ya. Jadi supaya bisa lebih murah juga harga pengeluaran bukunya ya, tapi pastikan bahwa kamu pokoknya selalu bisa ada buku yang bisa kamu pegang. Tip nomor 2 adalah mencatat catatan dosen atau guru ya. Jadi dari catat ya, dari slide-slide yang mereka unjukkan, dari perkataan yang mereka katakan, itu semua dicatat ya. Dicatat boleh, difoto boleh, direkam juga boleh. Do whatever you can, lakukan segala hal yang kamu bisa untuk bisa mencatat semua perkataan dari dosen atau guru kamu. Dan terkhususnya kalau dia sudah mulai bilang, ini penting nih ya, atau dia ada bilang nanti ini mungkin akan muncul nih di UTS ya, atau di UAS, atau di kuis, atau ya apapun itu ya. Jadi biasanya kalau mereka sudah ngomong seperti itu, pastikan bahwa kamu bisa catat, kamu bisa memfoto, bisa rekam segala perkataan, segala tulisan yang ada ya, kamu punya rekodnya. Tapi saya secara pribadi lebih baik mencatat ya dengan tangan ya. Jadi mungkin saya sudah foto, saya sudah mendengar rekamannya, lalu saya karena tipenya mungkin harus mencatat untuk ingat juga, jadi saya catat juga dengan tangan ya, bukan cuma catat dengan handphone atau dengan laptop gitu, bukan, tapi secara manual ya, di paper and pencil or pen juga ya. Itu sangat-sangat penting dan itu yang saya lakukan. Tip belajar nomor 3 adalah siapkan waktu khusus untuk belajar dan jadikan hal itu menjadi rutinitas kamu ya. Jadi jangan belajar waktu kamu punya waktu sisa ya. Misalnya dari pagi sudah ada mata kuliah bareng udah gitu, terus siang nyantai makan, sore juga jajan atau apa whatever it is, terus malam nonton, terus ada sisa waktu setengah jam sebelum kamu tidur, kamu baru ingat bahwa ada materi yang harus dipelajarin, ada catatan yang harus dipindahkan ya, ada quiz besok, ada presentasi besok, baru waduh gupek banget, langsung panik, langsung hubungin teman-teman bagaimana caranya apa gitu, terus langsung ngegrind di waktu yang sangat-sangat sempit itu untuk belajar. Jangan ya. Hal yang saya lakukan waktu saya kuliah adalah saya siapkan waktu khusus untuk saya belajar ya. Jadi waktu saya membuat skripsi juga itu,
biasanya sekitar jam 3 sore sampai jam 6 sore. Ya, itu 3 jam ya. Atau misalnya besok paginya juga saya ada siapkan waktu dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Itu cukup ya. Jadi sehari kurang lebih 5 sampai 6 jam untuk belajar, buat saya itu cukup karena saya sudah menyiapkan waktu itu, mendedikasikan waktu itu untuk benar-benar belajar dan tidak terganggu oleh hal-hal lain. Nggak ada main game, nggak ada baca buku, nggak ada do anything, segala hal yang di luar dari yang saya sedang pelajari ya. Bebaskan dari gangguan dari social media lah, ajakan nongkrong lah, makan di luar bersama teman-teman lah, atau santai atau apapun itu. Pokoknya enggak ya. Dedikasikan waktu kamu untuk belajar ya. Kamu harus buat jadwal yang baik ya, ada jam yang baik. Pokoknya benar-benar dedikasikan untuk belajar sampai selesai. Tip nomor 4 adalah mendengarkan musik sambil belajar atau tidak sama sekali. Oke, siapa di sini yang saat sedang belajar atau lagi sedang research apapun itu sambil mendengarkan musik? Ya, saya. Saya adalah orang tersebut. Tapi, saya juga ada tips juga tentang hal ini. Tidak selalu, tidak setiap saat kamu waktu belajar harus mendengar musik. Kamu juga harus tahu bahwa ada waktu-waktu terbaik untuk kamu bisa belajar sambil mendengarkan musik. Ya, misalnya, jika ada data yang harus di-input, ya, misalnya mudah lah, cuma copy paste, atau kayak ada hitung-hitungan kecil gitu, mungkin kamu bisa sambil mendengarkan musik gitu ya. Tapi misalnya di dalam hal menghafal sesuatu atau ada data, ada materi yang harus diingat ke dalam otak gitu ya, menurut saya lebih baik kamu tidak mendengarkan musik waktu kamu sedang menghafal sesuatu. Tapi ada juga orang-orang yang justru saat mendengarkan musik terbantu juga. Jadi kamu harus cari cocok-cocokan gitu ya. Jadi which one works best for you, kamu jadi lakukan saja. Oke, tip nomor 5 adalah tidur ya, atau istirahat. Ini apa hubungannya dengan belajar? Menurut saya ini ada hubungan yang sangat-sangat besar ya. Karena waktu kamu punya waktu istirahat yang cukup ya, kamu juga bisa menghafal dengan baik, kamu bisa belajar dengan baik, ada mood yang lebih baik, ada semangat yang lebih baik saat kamu belajar. Dan research juga sudah membuktikan bahwa waktu kamu punya istirahat yang cukup dan tidur yang cukup, informasi yang sudah kamu pelajari itu semua bisa masuk ke dalam otak dan bisa tahan lebih lama di dalam otak kamu. Tips personal juga dari saya adalah jangan tidur di atas jam 12 malam setiap malam dan jadi rutinitas. Jangan ya, jangan. It's not worth it ya. Jadi itu lebih baik kamu stay healthy aja. Tidur misalnya maksimal jam 10, jam setengah 11 itu masih oke ya. Dan bangunlah pagi ya. Bangun itu pagi. Jadi jangan bangun sampai siang-siang jam 9, jam 10 baru bangun gitu. Jangan ya. Lebih baik kamu sleep early and wake up early juga. Misalnya jam 9, jam 10 malam sudah tidur, bangun jam 6, maksimal jam 7 sudah bangun juga. Tip nomor 6 adalah latihan terus-menerus ya. Jadi belajar itu bukan cuma sekali, seperti yang saya sudah bilang tadi, harus ada rutinitas. Karena kita semua bisa memperoleh sesuatu dari rutinitas yang kita lakukan setiap hari ya. Jadi nanti kalau belajar sudah menjadi rutinitas yang baik, sudah menjadi habit ya, sudah menjadi kebiasaan yang baik, pasti kegiatan belajar adalah kegiatan yang kita tunggu-tunggu atau kegiatan yang sudah tidak menjadi beban lagi buat kita gitu. Dan kegiatan belajar juga bisa menjadi proses yang sangat baik dan kita bisa enjoy semuanya dari awal, pertengahan, hingga akhir. Oke, mungkin ini adalah salah satu tip yang bonus juga dari saya ya, yang nomor 7 ya. Jadi actually ada 7 tips yang akan saya share pada hari ini, yaitu adalah siapkan hadiah untuk diri sendiri di akhir goal, di akhir semester, dan di akhir project. It could be anything ya, apapun itu, misalnya segelas kopi favorit kamu, atau makanan favorit kamu, baju favorit kamu, atau ada buku yang kamu sudah incar, ada film yang ingin kamu nonton, maraton gitu ya, seharian mau nonton. Atau misalnya kalau saya waktu itu saya beli Gundam ya, Gundam Model Kit, saya beli itu, saya beli buku-buku juga. Jadi saya ada vow ya, saya ada janji dengan diri saya sendiri bahwa jika saya bisa punya nilai setidaknya B atau lebih baik lagi A gitu ya dalam project tertentu, dalam ujian, dalam ya segala hal gitu ya. Jadi kalau ada nilai yang terbaik, saya baru bisa membuat Gundam, saya baru boleh membaca buku, saya baru boleh maraton satu TV series favorit saya. Nah, seperti itu. Ya, jadi akan ada award di terakhir ya, di terakhir yang mungkin kita bisa ada motivasi untuk kita bisa melakukan. Jadi dengan hal tersebut, belajar juga bisa semakin ada targetnya gitu loh. Jadi bukan cuma kita ingin belajar untuk bisa melewati tes dengan baik, tapi kita juga mau belajar karena kita ingin lebih pintar, ingin lebih
punya wawasan yang lebih banyak juga ya, dan bisa mengembangkan skill kita. Dan juga ada something extra sweet di akhir semua sesi pembelajaran, dari sesi semua projects yang dikerjakan juga. Dan itu adalah reward terakhir kita, hal favorit kita yang kita bisa dapatin, kita bisa nikmati setelah kita sudah belajar dan menyelesaikan semuanya dengan baik. Jadi ya, itu adalah 7 tips belajar dari saya ya. Itu adalah personal tips saya ya. Semoga bisa relate dengan baik, dan semoga kalian semua juga bisa melakukannya dengan baik juga ya. Karena kita semua punya style belajar yang beda-beda. Kalian semua harus cari itu dulu ya, sebagai fondasinya. Jadi, dan ya, mungkin 7 tips tersebut bisa kalian lakukan, dan semoga kalian semua bisa punya hasil yang terbaik, bisa punya pengalaman belajar yang terbaik, dan selalu punya hasil yang luar biasa dan membanggakan. So that is it. Subscribe to this channel if you haven't already. Give a like to this video. Share this video with your friends ya tentunya. Mungkin ada banyak teman-teman yang butuh juga mendengar tips cara belajar yang baik seperti apa. Dan terkhususnya di zaman serba online ini ya. Jadi make sure kalian juga share juga, supaya bukan cuma kamu aja yang dapat nilai terbaik, tapi teman-teman kamu juga bisa ya. Oke. Jadi kalian juga boleh share juga tips personal kalian di comment section below. Saya akan dengan senang hati akan membaca semuanya, dan kita bisa membahas juga dengan baik. Oke, sampai ketemu juga di comment section below ya, dan sampai ketemu juga di video selanjutnya. I'm Brandon Lim, signing off. Peace out.